Halo semuanya, selamat datang. Kita pasti sering banget ya dengar atau bahkan ngucapin sendiri kata subhanallah dan masya Allah. Tapi, pernah kepikiran nggak jangan-jangan selama ini kita pakainya ketukar? Nah, tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas biar nggak ada lagi keraguan. Coba deh ngaku, pernah kan pas lihat sesuatu yang keren banget, terus kita jeda sejenak, mikir, ini bilangnya subhanallah atau masya Allah ya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini pertanyaan yang umum banget, dan saya jamin setelah ini Anda bakal langsung tahu persis kapan harus pakai yang mana. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Subhanallah. Anggap aja ini adalah kalimat untuk menegaskan kesucian Allah. Jadi intinya, ini adalah pengakuan kita bahwa Allah itu sempurna, maha suci dari segala kekurangan atau sifat apapun yang nggak pantas baginya. Arti harfiahnya, maha suci Allah. Simple banget kan? Tapi jangan salah. Di balik dua kata yang sederhana itu, ada makna yang dalam banget. Ini adalah kalimat tasbih, cara kita untuk memuji dan mengagungkan kesuciannya yang mutlak. Dan ini tuh bukan ucapan biasa loh, penggunaan itu punya dasar yang kuat di Al-Quran. Contohnya seperti dikutipan dari surat Al-Maidah ini, Nabi Isa menggunakan frasa Maha Suci Engkau untuk menepis tuduhan yang salah. Jadi ini adalah kalimat untuk ibaratnya membersihkan nama Allah dari hal-hal yang tidak layak. Oke, jadi kapan sih waktu yang paling pas buat kita ngucapin ini? Jawabannya gampang, saat kita merasa takjub dan kagum. Terutama pada ciptaan Allah yang murni, yang asli, yang benar-benar bikin kita terpana. Coba deh bayangin, Anda lagi ada di puncak gunung, lihat matahari terbit dengan warna yang wow luar biasa. Atau Anda lagi jalan-jalan, terus lihat hamparan sawah hijau yang tertata rapi kayak lukisan. Di momen-momen kayak gitu, spontan kita bakal bilang subhanallah. Itu cara kita mengakui betapa sempurna dan hebatnya ciptaannya. Tapi nggak cuma keindahan alam aja ya. Subhanallah juga pas banget diucapin pas kita lihat sesuatu yang langka, unik, atau kok bisa ya? Contoh paling klasiknya, mungkin Anda pernah lihat foto gumpalan awan yang jelas banget membentuk lafaz Allah. Nah, itu momen yang pas banget buat nginget kebesarannya yang nggak terbatas. Sip, urusan subhanallah udah jelas ya. Sekarang kita pindah ke pasangannya Masya Allah. Kalau tadi kita fokus ke kesucian ciptaan Allah, sekarang kita geser fokusnya ke kehendaknya. Jadi Masya Allah ini adalah kalimat pengakuan kita kalau semua yang terjadi itu ya karena izin dan kehendaknya. Secara harfiah, artinya adalah inilah yang Allah kehendaki. Jadi waktu kita bilang Masya Allah, kita itu sebenarnya lagi mengembalikan semua pujian atas pencapaian atau hal indah yang kita lihat ke sumber utamanya, yaitu Allah. Sama kayak subhanallah, anjuran ini juga ada loh di Al-Quran, contohnya di surat Al-Kahfi, di mana kita diingatkan untuk bilang Masya Allah saat melihat kebun yang subur banget. Ini sebagai pengingat kalau semua hasil panen itu bisa terwujud semata-mata karena kehendak Allah. Nah, ini dia nih perbedaan utamanya. Masya Allah itu paling sering kita pakai pas kita lihat sesuatu yang hebat, yang ada campur tangan usaha, karya, atau prestasi manusia di dalamnya. Misalkan, kita lihat seorang petani dengan hasil panen yang melimpah ruah. Kita kagum kan sama kerja kerasnya? Tapi kita ucapkan Masya Allah untuk mengakui kalau hasil yang luar biasa itu pada akhirnya adalah karunia dan kehendak dari Allah juga. Atau contoh lain deh, kita ketemu anak kecil yang cerdas banget, bisa ngomong beberapa bahasa asing. Kita pasti takjub kan? Nah, dengan bilang Masya Allah, kita mengakui kalau kecerdasan dan kemampuannya itu adalah anugerah dari Allah. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting nih. Biar makin nempel di otak, gimana kalau kita sandingkan keduanya? Kita lihat perbedaannya langsung, side by side. Siap ya? Coba lihat tabel ini. Di baris arti, jelas beda kan? Subhanallah itu maha suci Allah. Sementara Masya Allah itu atas kehendak Allah. Sekarang lihat baris fokusnya. Yang satu fokus ke kesucian ciptaannya yang murni, yang satunya lagi fokus ke karunia dan pencapaian yang diizinkannya. Jadi gampangnya, subhanallah untuk alam yang asli, Masya Allah untuk prestasi yang keren. Kalau Anda butuh cara yang super duper simple buat ingatnya, ini dia contekan jitunya. Ucapkan subhanallah untuk apa yang Allah ciptakan secara langsung, kayak langit, laut, gunung. Dan ucapkan Masya Allah untuk apa yang Allah izinkan terjadi lewat perantara, seperti kecerdasan seseorang, bangunan yang megah, atau hasil kerja keras. Pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal teknis benar atau salah ya, tapi lebih ke soal melatih niat dan pemahaman kita.
Saat kita pakai kedua ucapan ini dengan tepat, kita sebenarnya lagi melatih hati kita untuk selalu sadar akan kebesaran dan kehadiran Tuhan dalam segala hal yang kita lihat. Nah, sekarang udah jago kan bedainnya? Dijamin nggak bakal ketukar lagi. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, betapa indahnya setiap kalimat baik yang kita ucapkan. Coba deh sekarang pikirkan, kalimat baik apa lagi ya yang maknanya pengen Anda gali lebih dalam. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat.